Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Devotion from Home pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab 1 Yohanes pasal kedua ayat 9 sampai 11. Mari kita baca. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, minggu lalu kita membaca pasal 7 dan 8 tentang perintah baru Tuhan Yesus, yaitu untuk kita saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Nah, untuk hari ini, istri saya Sharon yang akan sharing pembahasan ayat 9 sampai 11 dari hasil devotion dia selama ini dan dari pengalaman kesaksian kehidupannya. Mari kita dengarkan dari Sharon berikut ini. Nah, hari ini kita lanjutkan pembahasan ayat 9 sampai 11 yang hari ini saya beri judul orang tanpa gejala. Dalam ayat 9 dikatakan, barang siapa berkata saya di dalam terang, mungkin ada yang berkata saya orang Kristen, saya murid Yesus, namun membenci saudaranya, maka sebenarnya ia tidak ada di dalam terang, namun di dalam kegelapan. Orang itu kelihatan dari luar seperti sehat secara rohani. Namun sebenarnya jika ada kebencian, ia tidak sehat. Karena firman Tuhan mengatakan ia di dalam kegelapan. Nah, untuk memudahkan kita mengerti ayat ini, saya menggunakan contoh ilustrasi OTG, yaitu orang tanpa gejala. Di masa pandemi global ini, apa penyebab utama diberlakukannya kebijakan PSBB? Yaitu karena adanya OTG, orang tanpa gejala, yang terpapar virus COVID-19 tapi tidak mengalami gejala sakit, terlihat sehat-sehat saja, hidup normal, biasa-biasa saja. Namun sebenarnya orang tanpa gejala inilah yang berbahaya karena beredar di mana-mana. Sedangkan orang yang positif kurang begitu berdampak terhadap penyebaran virus karena ia diisolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri. Nah, OTG ini kan hilir mudik, kesana kemari, berada di mana-mana. Sulit ditentukan di mana yang positif, yang mana yang negatif. Gara-gara OTG inilah penyebaran COVID-19 ini terus meningkat. Kita sendiri tidak tahu apakah kita OTG atau tidak, kecuali kita melakukan rapid test atau swab test. OTG seharusnya diisolasi juga untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. OTG ini juga harus dirawat sampai sembuh. Sebenarnya ia tidak sehat. Ia berpotensi menularkan juga dan membahayakan orang lain. Demikian sebenarnya ada virus yang lebih berbahaya lagi, yaitu virus kebencian yang bisa menimbulkan akar pahit sehingga mencemarkan banyak orang, melukai banyak orang, menyakiti lebih banyak orang lagi, bahkan dapat berdampak permusuhan, perselisihan, pertengkaran, bahkan pembunuhan. Bila seseorang yang terpapar kebencian, menyimpan kebencian ini berkata, saya berada di dalam terang, mungkin ia katakan saya orang Kristen, tapi menyimpan kebencian, sebenarnya ia berada di dalam kegelapan. Sebagaimana dalam Ibrani 12 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Kebencian, sakit hati, akar pahit dapat menumbuhkan kerusuhan, dapat mencemarkan banyak orang. Orang yang menyimpan kebencian ini tidak kelihatan dari luar. Mungkin ia mengatakan, "Saya hidup dalam terang, saya orang Kristen yang baik-baik, di luarnya baik, penuh senyum ramah." Namun siapa yang tahu kalau di dalamnya terpapar kebencian? Hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Orang yang sakit hati cenderung menyakiti orang lain. Ia menular, menimbulkan kerusuhan, dan dapat mencemarkan banyak orang, berpotensi menyakiti orang lain. Di ayat 10 dikatakan, "Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan." Di dalam terang hanya ada kasih Kristus dan tidak akan tersesat. Di dalam terang tidak ada penyesatan. Di dalam terang tidak ada kebencian. Sedangkan di ayat 11 2 kali diulang, ditekankan, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam gelap. Saudara, jika ada kebencian dalam diri kita, sebenarnya kita ada di dalam kegelapan. Dan ujung dari kegelapan itu adalah kebinasaan. Kegelapan itu telah membutakan matanya. Maka ia tidak akan bisa melihat lagi kebaikan orang, tidak bisa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saudara, apakah membenci, kebencian itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sama dengan sangat tidak suka. Juga menurut situs makna.com, ada 20 kata sinonim dari kata benci. Antara lain kesal, sebal, jengkel, dendam, mangkel, dan lain-lain. Dengan kata lain, ayat ini berbicara, barang siapa sangat tidak suka saudaranya, atau dengan kata lain, kesal kepada saudaranya, jengkel, dendam, kesal, sebal, marah kepada orang lain, ia ada di dalam kegelapan. Benci, marah, dendam, jengkel, kesal, sebal, mangkel, tidak suka kepada orang lain, itu semua satu jenis, satu rumpun, sama saja. Kadang kita dengar orang berkata, "Saya nggak benci kok, cuma sebel aja, cuma kesal aja, nggak suka sama orang itu aja." Ya, itu semua sama saja, yaitu tidak mengasihi saudaramu. Nah, ketika kita terluka begitu dalam, itu tidak akan sembuh dengan sendirinya sampai kita mengampuni. Mungkin OTG COVID-19 bisa sembuh dengan sendirinya, menurut beberapa informasi medis. Tetapi kebencian tidak akan sembuh dengan sendirinya. Kebencian harus diselesaikan. Jika tidak, maka akan tetap berada dalam kegelapan yang berpotensi terus mencemarkan banyak orang yang berujung kebinasaan. Bagaimana solusi agar kita sembuh? Kita perlu bertobat dari kebencian dan memilih untuk mengampuni. Kebencian adalah reaksi, mengampuni adalah keputusan, mengasihi adalah tindakan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Kebencian adalah reaksi saudara terhadap orang yang menyakiti saudara, reaksi terhadap sakit hati. Kebencian juga adalah pilihan. Saudara dapat memilih tetap membenci atau mengambil keputusan untuk bertobat dan mengampuni dan mengasihi. Mungkin kita tidak menyadari ada virus-virus kebencian dalam diri kita. Untuk itu marilah kita bawa diri kita kepada terang Kristus. Terbuka di hadapan Tuhan. Jangan simpan di dalam kegelapan. Jangan sembunyikan di dalam kegelapan. Jangan ditutupi. Akui di hadapan Tuhan.
Jika ada kebencian, kesal, sebal, jengkel, sangat tidak suka terhadap orang tertentu atau golongan tertentu, marilah kita akui di hadapan Tuhan dan mulai mengampuni dan mengasihi mereka semua dan mendoakan mereka. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang Kristus Yesus. Saudara, mungkin tidak mudah untuk mengampuni. Mungkin sulit untuk membuang kebencian. Namun sekali lagi, mengampuni dan mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Dan ini menjadi pilihan saudara. Dan saya percaya saudara mau mentaati perintah Tuhan. Bagaimana untuk dapat mengampuni dan mengasihi? Untuk itu saudara membutuhkan Yesus Kristus yang akan memampukan saudara. Ada cerita dalam hidup saya. Saya pernah membenci seseorang. Sampai saya tuh tidak mau ke rumahnya. Saya tidak mau berbicara lagi dengan dia. Bahkan saya tidak mau lagi bertemu dengan dia. Karena kebencian yang benar-benar ada dalam hati saya. Namun, setelah saya mengetahui dan menerima firman Tuhan dalam hidup saya mengambil keputusan untuk mentaati firman Tuhan, untuk mengampuni dan mengasihi orang itu. Dan benar, firman Tuhan membebaskan saya dari belenggu kebencian dan kepahitan. Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada saya untuk mengampuni dan mengasihi. Sejak itu, saya bisa berbicara lagi dengan dia. Dan saya mengasihi dia, saya memberkati dia, saya berkunjung ke rumah dia. Seperti sebelumnya. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan Yesus. Mengakui segala dosa, akar pahit, dan kebencian kita, dan memohon pengampunan Tuhan, dan meminta pertolongan Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk kita dapat mengampuni dan mengasihi saudara kita. Mari saudara kita sama-sama berdoa bagi saudara yang mempunyai kebencian dalam hati, yang sulit untuk mengampuni. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini, untuk devotion from home pada saat ini. Tuhan, biarlah kami bisa bebas dari kebencian Tuhan yang membelenggu kami. Seperti saya Tuhan, waktu itu saya ada kebencian, tapi saya mau mentaati firman-Mu, dan Engkau yang memberikan saya kemampuan untuk saya mengampuni orang itu. Tuhan, biarlah Tuhan saat ini mereka yang mengalami kebencian, Tuhan berikan mereka kemampuan untuk mengampuni orang itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua hidup dalam terang, kami bisa mengampuni dan mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan memerdekakan hidup kami dan kami bisa bebas di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.